Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah metode pada pemrograman OOP di Python. Oke. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Kali ini kita ambil contoh kelas burung ya. Nah, jadi kenapa kelas ini harus di atas dan gak bisa di bawah? Karena jadi Python itu integrated language. Jadi harus berurutan. Nah, makanya kelas ini posisinya harus di atas. Kalau misalnya kelasnya ada di bawah, pas kita panggil burung ini, si Python itu belum tahu kalau ada program kelas ini. Terus setelah itu kita tambahkan atribut. Nah, atribut ini untuk nama burungnya. Atribut ini nilai yang menempel pada si kelas burung ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya metode. Metode itu fungsi yang menempel pada suatu kelas. Misalkan kita buat metode burung. Burung itu terbang. Jadi kita masukkan def terbang. Terus kita tambahkan argumen self. Jadi saya mau si terbang ini kan di sini tidak jelas siapa yang terbang. Jadi gimana caranya bisa melihat bahwa yang terbang ini adalah si elang. Disinilah self ini berfungsi. Maksudnya self ini jadi elang adalah burung. Burung adalah kelas ini. Burung adalah kelas dan kelas ini punya nama. Nah, untuk namanya si burung ini sudah saya masukkan, yaitu elang dan satunya lagi puyuh. Nah, misalnya kita sudah punya kelasnya, selanjutnya kita masuk ke si elang ini. Pertama-tama, elang adalah burung. Kedua, puyuh juga adalah burung. Untuk memperjelas nama pada elang dan puyuh ini, saya tambahkan namanya menjadi burung elang dan burung puyuh. Sekarang kita punya dua objek yang berbeda dengan menggunakan kelas yang sama ya. Setelah ini, si burung ini akan menempel pada si elang dan puyuh. Saat saya panggil elang terbang, dia akan otomatis memanggil metode ini. Self-nya itu siapa? Nah, self-nya ini adalah si elang tadi. Selanjutnya kita print. Jadi caranya itu kita masukkan self titik atribut. Atributnya itu nama ya. Jadi kita akan mengakses namanya si elang ini, yaitu burung elang. Terus di belakangnya ini sedang terbang. Jadi burung elang ini sedang terbang. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi metode def tidur. Di sini self seperti tadi. Terus di sini kita print, kita masukkan lagi self titik nama sedang tidur. Terus kita masukkan di sini si puyuh itu tidur, si puyuh titik tidur. Ini kan kalau kita pisahkan sebenarnya adalah fungsi ya. Sebenarnya adalah fungsi. Berarti kalau begitu kita bisa menambahkan argumen di belakangnya. Jadi misalkan di sini kita bisa menambahkan argumen kondisi. Saya ambil contoh argumen kondisi ya. Nah, kalau yang self ini kan akan menempel. Dia akan mengambil dari yang ada di atribut ini. Sedangkan untuk kondisi itu kita bisa masukkan apapun di sini. Di sini. Nah, self-nya ini bisa kita tinggalkan saja karena dia langsung ngambil di si burung elang. Misalkan kita tambahkan kondisi sangat tinggi. Nah, apa yang terjadi? Bisa kita lihat. Nah, di sini akan terlihat burung elang ini terbang sangat tinggi. Jadi yang belakangnya dia akan mengambil dari sini. Jadi kita ingat ya. Nah, ini yang pertama ini adalah metodenya. Metode itu apa? Terus ada self-nya. Nah, jadi si elang dan si puyuh ini, si burung elang dan si burung puyuh ini adalah self-nya. Namanya yaitu atributnya. Jadi self.nama dan kondisinya itu adalah inputan yang bisa kita masukkan di sini. Jadi dia akan memanggil otomatis ya.
Nah, jadi untuk pembuatan metode pada sebuah pemrograman OOP itu kurang lebih seperti itu ya. Namun yang saya buat tadi itu hanya contoh sederhana dari metode tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.